Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Teman-teman semua, selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh ketua kami Tarbiyah Win Mataram. Siapa yang sudah nggak kenal? Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Pasti semua orang kenal lah. Nah, insya Allah ya. Maksudnya kaminya bukan anak. Ya. Jadi tentunya ya pembahasan kita pada pagi hari ini sangat menarik gitu. Kita akan sedikit bahas terkait dengan isu Palestina. Jadi ada yang bilang nih Bang, isu Palestina itu adalah isu terkait dengan konflik politik saja, tanpa ada konflik agama dan segala macam. Akan tapi kita lihat kekerasan segala macam dan sebagainya itu kan tentu bukan hanya konflik politik di sana. Kan tapi ada yang lebih kemudian suatu yang lebih ingin diperlihatkan oleh Zionis Israel itu. Bagaimana kira-kira menurut pandangan Abang ini terkait dengan isu itu? Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat, apa kalau antum sebut subscriber antum ini? Teman-teman semua biasa. Teman-teman semua biasa ya. Karena belum masih sedikit subscribernya. Di sebelumnya kan biasa orang sebelum menyampaikan opininya di video dan seterusnya harus ada naskah dan harus ada pembahasan sebelumnya atau awal sebelum membuat video dan seterusnya agar tidak salah berucap. Tapi alhamdulillah teman-teman semua pada kesempatan kali ini, jujur ini adalah pertemuan yang spontan, pembahasan yang spontan, yang tentu argumen nanti dan narasi yang disampaikan adalah spontan apa yang ada dalam pikiran. Jadi menarik nih apa yang disampaikan oleh saudara kita Bang Wadi. Jadi beliau ini tokoh pemuda baik itu di kampung halamannya, di desa, di daerahnya di Lombok Tengah, dan bahkan lingkup beliau ini sudah di provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan seharusnya saya yang harus bertanya balik ke beliau sebenarnya. Tapi karena ini adalah konten beliau, ini adalah kalau bisa dibilang rumah beliau kan di YouTube beliau. Jangan lupa subscribe, like dan komen teman-teman semua. Jadi berkaitan dengan isu kekinian yang tengah terjadi, kita ingin ucapkan turut berduka cita berkaitan dengan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang menjadi korban dari okupasi daripada Israel. Kalau kita bilangnya okupasi, karena memang secara sudut pandang kita memandang apa yang terjadi saat ini adalah penjajahan teman-teman semua. Memang kemerdekaan Palestina sudah didapatkan secara mereka sudah merdeka sebuah negara sebagai sebuah negara, tapi secara kata berdaulat kita masih pertanyakan dan seterusnya oleh yang menjajah mereka itu Israel. Kalau dikatakan konflik ini adalah konflik agama, konflik politik semata bukan konflik agama, saya tidak ingin menyalahkan sepenuhnya dan saya tidak ingin kemudian membenarkan sepenuhnya Bang Wadi. Di gimana maksudnya? Jadi memang ada konflik politik dan juga ada konflik agama di sana kan. Dua-duanya. Saya ingin kemudian menarik latar belakang paradigma kenapa orang-orang mengatakan bahwa ini bukan konflik agama. Saya memiliki sedikit hipotesis atau spekulasi. Orang-orang mengatakan demikian hanya ingin mengecoh empati kita teman-teman semua, hanya ingin kemudian mengaburkan fakta yang terjadi tentang bagaimana kondisi Palestina sekarang. Hanya ingin membuat orang-orang Indonesia yang tadinya sangat memiliki empati yang sangat luar biasa, rasa simpati yang sangat luar biasa terhadap korban-korban di Palestina, ingin kemudian mereka kecoh itu semua dengan narasi-narasi bahwasanya konflik hari ini bukan konflik agama tapi konflik politik, jadi tak usah kita ikut campur di dalamnya, yang pada ujungnya bangsa kita akan kemudian terkena dampak atau pengaruhnya. Jadi sangat sayang sekali bahwasanya teman-teman semua, seharusnya negara kita adalah negara yang kemudian menjunjung tinggi yang namanya kemerdekaan segala bangsa dan seterusnya, dan kemudian negara kita adalah orang-orang yang kemudian sangat menentang namanya penjajahan di atas dunia. Itu sudah disebutkan tidak hanya secara lisan tapi sudah tertulis dalam konstitusi kita. Itu yang pertama. Kemudian kedua, sangat disayangkan kalau kita menilik pada sejarah nih, walaupun saya bukan ahli sejarah juga kan, kata Zionis itu kan berasal dari kata Zion, dan narasi Zion itu diksi Zion itu berasal dari anasir-anasir dalam keagamaan Yahudi. Itu bagaimana kemudian bisa dikatakan hanya politik semata, sedangkan Zion itu sendiri teman-teman semua itu berasal dari anasir keagamaan Yahudi pada saat itu, yang mereka memiliki sudut pandang bahwasanya Palestina hari ini adalah tempat yang mereka janjikan, sehingga itu menjadi legitimasi mereka untuk kemudian melakukan penjajahan, kemudian menggerus semua daerah-daerahnya, yang padahal waktu 1948 walaupun PBB sudah membagi jadi dua negaranya kan, wilayahnya,
sebagian untuk Palestina, sebagian untuk Israel. Tapi sekali lagi sifat mohon maaf, penjajahan oleh Israel ini tidak bisa dibendung. Akhirnya mereka tidak cukup dengan wilayah yang tadi dibagi, akhirnya menambah terus. Akhirnya Palestina sekarang ya bisa teman-teman lihat banyak kemudian warga sipil jadi korban. Bahkan salah satu pejuangnya itu Hamas dikatakan sebagai organisasi teroris dan seterusnya. Jadi seperti itu pendapat saya, Bang Wadi. Jadi tidak bisa dibetulkan secara sepenuhnya dan tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya, karena memang faktor politik dan faktor agama menjadi penyebab daripada konflik yang terjadi. Dan terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua subscriber bahwasanya kita anak muda harus tetap bersuara tentang apa yang terjadi. Walaupun kemudian suara kita hanya 1-2 orang yang mendengarkan, tapi kita ingat bagaimana kemudian usahanya semut untuk kemudian turut memberikan peran kontribusi untuk memadamkan apinya Ibrahim. Jadi dalam artian tidak penting seberapa besar kemudian usaha kita, yang penting kita berada di pihak yang mana, yang benar atau salah, pihak Allah dan Rasulnya atau orang-orang kafir dan munafik. Sekian, assalamualaikum. Mantap ya, itu Bang Adi. Siap Bang, Masya Allah, luar biasa emang ya. Jadi kita sependapat mungkin ya sama Bang yang tadi. Jadi ini konflik ini bukan sebenarnya konflik politik saja ya, konflik agama juga masuk. Jadi ada tujuan terselubung sebenarnya ini Zionis Israel ini. Kenapa ingin menguasai Palestina? Kalau kita bilang kan, kalau emang dia mau mengambilnya saja, ngapa dia tidak ngambil ke negara lain? Negara lain. Kenapa harus Palestina? Ya, kenapa harus Palestina kan? Ya, itu semua dilandasi dan motivasi oleh agama dan seterusnya. Ada motivasi terselubung dari Zionis Israel itu. Semoga kita tetap bersuara, kita suarakan mana yang hak dan mana yang batil. Seperti kata Bang Abdi tadi, nggak penting seberapa besar kita kemudian menyuarakan, akan tapi yang terpenting kita tetap suarakan mana yang berhak kita suarakan dan mana yang kemudian salah. Harus maksimal mungkin dan jadi begitu teman-teman semua. Mari kemudian kejahatan itu kenapa bisa semakin besar, karena diamnya orang-orang baik. Diamnya orang-orang baik. Jadi itu waspada. Jadi perlu kita contohi Bang Wadi ini. Berlebihan subscriber yang luar biasa, para pengikut setia, bukan pengikut tapi videonya beliau. Mudah-mudahan tetap bermanfaat lah. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya teman-teman semua. Nanti kita tunggu part 2-nya insyaallah Bang ya. Kita bahas terkait dengan isu-isu politik lain juga. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video saya pada kali ini. Sekian mungkin ya. Kita Sampai jumpa di lain waktu. Apa slogannya? Stay classy. Stay classy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi